Halo sobat, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Every mystery has a story. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang smiley face killer yang menghabisi seorang remaja berkulit putih yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja ke ceritanya. Sekitar tahun 1997, banyak orang Amerika yang dikabarkan menghilang setiap tahunnya. Menurut berita yang beredar, mereka ini menghilang tenggelam karena tidak sengaja. Sejak saat itu, masyarakat pun mulai melaporkan kejadian tenggelam ini ke polisi karena mereka merasa khawatir. Karena beberapa masyarakat juga mempunyai bukti kalau korban yang menghilang bukanlah karena tenggelam, tapi karena dihabisi dengan sengaja. Nah, pada tanggal 15 Desember 2016, di malam hari, seorang pria yang bernama Dakota James menelpon temannya bilang kayak gini, "Aku gak tahu berada di mana, aku kedinginan, tolong bantu aku tersesat." Kira-kira kayak gitulah. Karena khawatir, teman James yang kita sebut aja S ini langsung pergi ke alamat yang diberikan James tadi. Saat si S ini menuju ke arah utara Pittsburgh, dia nggak nemuin keberadaan James, padahal James sendiri yang memberikan alamat tersebut. Faktanya, James ini salah ngasih alamat dan dia berada di Pittsburgh Selatan, bukan di Pittsburgh Utara. Diketahui, James ini panik saat nelpon si S tadi dan dia cuma bisa nyuruh si S agar segera menjemputnya. Anehnya, James ini terus-terusan bilang kalau dia kedinginan dan juga ketakutan karena sendirian. Selain itu, James juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan nggak tahu kenapa dia bisa kayak gini. Hingga akhirnya si S ini hampir sampai di lokasi James, tapi dia sempat diarahkan ke arah yang salah dan berlawanan dengan lokasi James berada. Tapi untungnya, si S ini berhasil menemukan dan menjemput si James. Nah, pas di mobil, James ini nangis, bingung, terus kelihatan kayak putus asa dengan apa yang terjadi kepadanya. James sempat bilang ke si S kalau dia sempat pergi ke bar sekitar jam 7:15 bareng teman-teman kerjanya. Tapi kemudian dia nggak ingat apa-apa setelah itu. Menurut si S, saat itu James ini berbicara dan bisa berkata-kata dengan jelas. Si S juga bilang kalau James berjalan cukup normal saat dia menjemputnya. Meskipun James ini melamun selama 4 jam selama di perjalanan. Karena itu, si S ini ngelihat James bukan kayak orang mabuk, tapi kayak orang abis dibius gitu. Tapi 5 minggu kemudian, James ini dikabarkan menghilang setelah mengunjungi bar yang sama dan juga dengan rekan kerja yang sama seperti sebelumnya. Kemudian 40 hari setelah James menghilang, tubuhnya ditemukan di sungai Ohio. Dan setelah diperiksa, darah James ini mengandung GHB atau yang biasa disebut dengan obat yang biasa digunakan untuk pemerkosaan. Setelah ditemukan, tubuh James ini terlihat dalam kondisi cukup baik meskipun ditemukan dalam keadaan mengambang di air. Tapi ditemukan juga bekas luka di lehernya seperti adanya tanda-tanda pencekikan. Entah apa alasannya, polisi tiba-tiba memutuskan kalau kematian James dikarenakan karena tenggelam secara tidak sengaja. Jadi James ini dianggap jatuh dari jembatan yang dia lewati saat pulang dari bar. Tapi anehnya, ada 11 grafiti smiley face yang digambar pada jembatan itu. Tentu aja hal itu membuat masyarakat marah karena ada hal-hal yang gak beres seperti yang disampaikan si S di awal cerita tadi. Meski awalnya hal itu masih belum bisa dipastikan, tapi akhirnya banyak hal yang menunjukkan kalau James ini meninggal bukan karena tenggelam secara tidak sengaja. Soalnya James ini sempat melakukan transaksi menggunakan kartu kreditnya yang diduga ditemukan di sekitar tubuhnya. Setelah diperiksa, ternyata James melakukan transaksi 2 hari sebelum menghilang. Habis itu barulah dia diduga jatuh ke dalam sungai tersebut. Seperti yang kubilang sebelumnya, tubuh James ini ditemukan dalam kondisi baik. Dan hal itu gak mungkin terjadi kalau James benar-benar tenggelam selama 40 hari. Pasti udah ada tanda-tanda lain kalau James emang udah tenggelam selama itu. Masuk akal gak sih? Karena kasus tersebut, banyak orang beranggapan kalau ini adalah kasus pembunuhan yang disengaja. Maka dari itu masyarakat menganggap polisi melakukan kesalahan karena polisi telah menganggap James tenggelam secara tidak sengaja. Meski sebenarnya kasus ini mirip dengan ratusan kasus lain. Di seluruh Amerika Serikat, polisi telah menutup kasus yang mirip kayak itu dan diputuskan menjadi kasus tenggelam karena kecelakaan.
Dua pensiunan detektif New York yang bernama Kevin Gannon dan juga Anthony Duarte ternyata mengikuti kasus yang mengganggu ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Diketahui mereka berdua ini memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dan bekerja dengan sangat baik sebagai seorang detektif. Karena itu, mereka selalu dihormati sepanjang karirnya. Setelah mengamati kasus tersebut, mereka pun berteori bahwa kejadian tenggelam yang tidak sengaja ini banyak sekali yang harus dipertanyakan karena mungkin memiliki hubungan dengan kasus lain. Karena korbannya ini hampir selalu seorang laki-laki berkulit putih, cerdas, atletis, dan juga populer. Dan biasanya para korban ini menghilang setelah pulang dari pesta ataupun bar. Anehnya, para korban terlihat dalam keadaan mabuk, meski sebenarnya mereka hanya minum sedikit atau bahkan gak minum sama sekali. Banyak bukti yang menunjukkan kalau para korban ini menggunakan narkoboy, dan bahkan kurang lebih 30 orang dinyatakan positif GHB. Semuanya ditemukan meninggal di perairan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dan juga mengalami luka yang berbeda-beda dalam keadaan tenggelam. Seperti sebelumnya, tubuh mereka ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar kalau mereka tenggelam selama itu. Dan yang mencurigakan, ditemukan graffiti smiley face di dekat tempat korban ditemukan. Detektif Gannon pertama kali mengetahui kasus ini pada tahun 1997. Nah, pada tanggal 7 April, seorang remaja yang bernama McNeil berusia 21 tahun ditemukan meninggal di Brooklyn, New York. Bekas luka ditemukan di lehernya, lalu tangan dan badannya juga terlihat hangus. Padahal, McNeil ini ditemukan dalam keadaan sudah di dalam air. Karena itu, detektif Gannon menganggap hal ini nggak wajar. Kalau misalnya McNeil ini tenggelam selama berminggu-minggu. Jadi kronologinya kayak begini. Sebelum McNeil ini pergi meninggalkan bar, dia kelihatan kayak mabuk berat gitu. Lalu saat McNeil meninggalkan bar, beberapa pengunjung lain sempat melihat sebuah mobil mengikuti McNeil dari belakang. Tapi pengunjung lain kemudian nggak terlalu memperhatikan McNeil dan mobil tersebut. Meski hal itu bisa dijadikan motif, tapi tiba-tiba kasus tersebut diputuskan menjadi kasus tenggelam secara tidak sengaja karena mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Nah, setelah kejadian itu, ada sekitar 300 kasus yang mirip dilaporkan ke polisi di seluruh Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan betapa parah dan mengkhawatirkannya kasus tersebut. Menurut laporan yang diterima, kasus tersebut telah muncul di 25 kota terpisah, terutama di kota-kota besar. Pelaku biasanya muncul secara berkelompok dalam waktu yang berdekatan. Tapi menurut kalian, apa maksud dari semua ini? Bagaimana bisa kematian dalam jumlah besar terjadi dengan keadaan yang cukup mirip? Dan seandainya kalau para mahasiswa ini meninggal bukan karena tenggelam, menurut kalian mereka meninggal karena apa? Coba tulis komen di bawah. Seperti yang aku bilang sebelumnya, Detektif Gannon adalah salah satu orang yang mengikuti kasus ini. Maka dari itu, dia juga mempunyai teori kayak gini. Menurut Detektif Gannon, para korban ini dibius saat mereka pergi ke bar atau ke pesta. Setelah itu, para korban akan meninggalkan bar atau pesta dalam keadaan mabuk tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu, orang-orang yang melihat para korban kemungkinan besar akan menganggap mereka sedang mabuk. Nah, setelah di luar bar, barulah para pelaku ini menculik dan membawa para korban ke mobil tanpa adanya perlawanan. Habis itu, para korban ini akan ditahan selama beberapa waktu. Dalam masa penahanan tersebut, para korban ini berpotensi disiksa sebelum dihabisi lalu dibuang ke perairan terdekat. Maka dari itu, Gannon beranggapan kalau hal ini nggak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Menurut Gannon, kemungkinan besar hal ini dilakukan oleh sekelompok besar serial killer. Banyak korban dari kasus ini berasal dari kota-kota besar. Karena itu, Gannon meyakini kelompok serial killer ini menyebar di seluruh kota-kota tersebut dan mempunyai tugas masing-masing untuk menghabisi korbannya dengan memiliki organisasi yang tersebar dan luas. Hal ini mempermudah para killer ini untuk lolos dari jeratan hukum. Karena itu, mereka bisa menghabisi nyawa orang dan melakukan kejahatan sesuai rencana mereka tanpa terlihat mencurigakan bagi pihak berwenang. Karena mereka ini juga melakukan pembunuhan dengan berbagai cara yang mempunyai nilai dan dasar hukum. Tentu aja hal itu membuat para polisi kesulitan untuk melakukan penyelidikan
atau melakukan apapun untuk mengungkap kasus tersebut. Ternyata teori Ganon tersebut didukung masyarakat karena faktanya graffiti smiley face ini telah ditemukan hampir di seluruh TKP. Mereka meyakini kalau graffiti smiley face ini adalah tanda dari pelaku. Hal ini dilakukan mungkin supaya organisasi ini bisa menandai TKP mereka. Seperti di film-film, ini adalah ciri umum di kalangan serial killer. Maka dari itu, polisi beranggapan kalau graffiti ini digunakan sebagai tanda untuk misi pembunuhan mereka. Jujur, kalau ngelihat teori graffiti tadi, hal tersebut mungkin aja terjadi. Tapi kalau hal tersebut emang dilakukan oleh para pelaku, terus kenapa polisi nggak mengetahui hal itu? Mungkin hal ini mempunyai beberapa alasan. Antara para polisi memang benar-benar yakin kalau pembunuhan itu terjadi, atau mereka sedang menutupi sesuatu. Nah, pertanyaannya, kalau yang dirahasiakan polisi adalah tentang sekelompok serial killer tersebut, kenapa polisi merahasiakan hal itu? Menurut pendapatku nih ya, polisi ini kelihatan kayak bingung atau dilema gitu. Kalau mereka mengeluarkan berita tentang sekelompok serial killer yang telah menghabisi orang selama bertahun-tahun, maka citra polisi akan menjadi buruk. Karena hal itu menunjukkan kalau polisi gagal menyelesaikan ratusan kasus pembunuhan di masa lalu. Ditambah lagi, kalau polisi mulai menyelidiki dugaan-dugaan tersebut, pasti masyarakat akan panik. Karena masyarakat akan percaya kalau sekelompok serial killer sedang menghabisi orang di seluruh Amerika Serikat. Nah, karena itulah ada alasan logis bagi polisi dan pihak berwenang lainnya untuk tidak menerima teori graffiti itu sampai saat ini. Tapi, teori graffiti itu bisa dipatahkan dengan sebuah motif. Karena setiap kasus pembunuhan pasti mempunyai motif. Tapi sayangnya dalam kasus ini, para pelaku kayak agak punya motif gitu. Coba menurut kalian, kenapa para serial killer ini menargetkan mahasiswa laki-laki berkulit putih dan menghabisi mereka dengan cara-cara tertentu? Tapi ada juga teori yang mengatakan kalau pembunuhan ini didasari karena iri hati. Karena korbannya adalah orang yang cerdas, atletis, dan juga populer dalam banyak hal. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk mengetahui para korban ini populer atau enggak, kita harus benar-benar tinggal di daerah tersebut dan memahami struktur sosialnya kan. Jujur aja, menurutku hal ini nggak mungkin dilakukan oleh para pelaku. Nah, berarti para pelaku ini menghabisi para korban hanya karena alasan mereka ini atletis dan pintar aja, ya kan? Dan menurutku hal itu nggak masuk akal banget. Kasus ini selalu terhambat gara-gara kurangnya motif. Tapi kalau dipikir-pikir, ada kemungkinan yang sangat mengerikan. Mungkin para pelaku ini menghabisi nyawa orang hanya untuk bersenang-senang saja. Bisa jadi kan? Karena nggak ada yang tahu budaya organisasi seperti itu tuh kayak gimana. Tapi berdasarkan info yang didapat, kalau kalian ingin masuk ke dalam organisasi seperti itu, kalian harus sangat menikmati saat menghabisi nyawa seseorang supaya diterima ke dalam organisasi tersebut. Jadi mungkin mereka ini keluar rumah terus ngabisin nyawa orang buat seneng-seneng gitu aja. Tapi teori motif ini juga bisa dipatahkan dengan teori graffiti smiley face itu sendiri. Jadi graffiti smiley face adalah salah satu bentuk yang paling umum dan hampir selalu ada di mana graffiti itu berada. Selain itu nggak pernah ada aturan tentang jarak, seberapa dekat smiley face itu dengan jarak tempat korban ditemukan. Nah, karena itu, bisa aja detektif Ganon menemukan smiley face itu di jarak yang cukup jauh dengan TKP, terus ngaku-ngaku kalau itu ada hubungannya dengan kasus tersebut. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Lalu, kasus ini menjadi sangat viral. Salah satu alasannya adalah karena pelaku tersebut menandai TKP menggunakan smiley face ini. Tapi sayangnya, hal itu juga menjadi salah satu faktor yang menghambat semua penyelidikan ini. Dan beberapa kematian korban dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja. Siapapun dalang di balik kasus ini, mungkin dia telah menemukan cara untuk lolos dari kasus ini. Menurut kalian gimana? Kalau ada teori lain, silahkan komen di bawah, biar bisa kita bahas bersama. Oke, itulah rangkaian kasus smiley face killer yang menghabisi orang-orang kulit putih dengan sangat kejam. Dan sampai saat ini, dia belum juga ditangkap dan belum diungkap identitasnya. Jadi, kalau kalian melihat graffiti smiley face,
kalian harus hati-hati karena mungkin pelakunya ada di sekitar kalian. Segitu dulu dari aku. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah atau DM sosial media kami. Jangan lupa follow juga sosial media kami, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update dari kami. Sekian dulu dari aku, see you on the next video.